Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihil kiram. Syaulilah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila hadrati jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'i awliya'illah min masyariqil ardi ila maghribiha bariha wa bahriha tatamakana tatamayakum khusab Abdul Qadir Al-Jalali Abdul Hamid Muhammad Al-Ghazali Syaikhullah bin Al-Khadzar radhiyallahu anhum syaulilah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanallah hadrati jami'i awliya antum sallallahu alaihi wasallam. Bakhalil manggalan wa nabi Muhammad Rasulullah mahfuz termas ba surah darat ya Allah. Jami'a baina jami' mahatina jami' asdatina jami' jadatina ikhwani wa akhawatina aqibal wa man awsana bi du'a wa man ajazana wa nakhususan wa musarraf fi hadzal kitab Nasaikhul Ibad Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi fi bayani al-fadhil munabbihatin alal isti'dati li yaumil ma'ad ta'lif Syekh Sihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Syaulilah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin ya mujibas sailin. Hadirin hadirat rahimakumullah, Bapak Ibu, adik-adik santri Ma'had Tahfidz MAJT Basnas Jawa Tengah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang syukur alhamdulillah hari ini kita bisa iktikaf dengan mengaji kitab Nasaikhul Ibad. Iktikaf, niat iktikaf di Masjid Agung Jawa Tengah. Para pemirsa TV MAJT yang kami banggakan, serta para pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan kajian kitab Nasaikhul Ibad setiap hari setelah sholat zuhur, yang kemarin sudah dimulai dari hari Kamis, kemudian dilanjut hari Jumat dengan kiai yang lain, kemudian hari Sabtu dengan kiai yang lain, dan hari ini saya ditugaskan di hari Ahad. Untuk saya hari Ahad pada bab yang keempat. Untuk itu mari kita gunakan waktu sebaik-baiknya, bisa mengaji tentunya sesuatu yang sangat berkah, yang bisa membawa kemanfaatan kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Babur rubaiyu utawi iki iku bab kang kaping 4. Saya pakai makna gandul, nanti baru saya terjemahkan dengan bahasa Indonesia. Ini bab yang keempat. Fihi sab'atun wa salasuna mau'idatan. Fihi iku tetep ing dalam babur rubai sab'atun utawi 7. Wasalasuna lan 30 apane mau'idatan pituture. Mau'idah. Di sini ada 37 mau'idah. Samaniyatun utawi kang 8 iku akhbarun rupa pira-pira hadis. Dari 37, 8 berupa hadis.
Wal baki utawi kang keri sisa-sisanya iku asarun rupa dawuhe para sahabat. Jadi bab keempat ini isinya ada 37 yang terdiri dari 8 hadis dan sisanya berarti ada 29. Iki cah pondok iso ngitung apa ora? Meneng kabeh. Ora bakat sugih. 29 berupa asar kauli para sahabat, sedangkan yang 8 berupa hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al maqalatul ula utawi maqalah kang awal. Sekarang sudah masuk pembahasan. Yang pertama, al maqalatu utawi maqalah al ula kang awal apa maqalah iku ruwiyaan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iku ruwiya dan ceritaake an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi Muhammad kang dadi utusan sallallahu alaihi wasallam. Isine piye? Apa annahu ing satemene Kanjeng Nabi? Apa annahu ing satemene Kanjeng Nabi iku kala ngendika, iku kala nate ngendika sapa Kanjeng Nabi. Iku kala nate ngendika sapa Kanjeng Nabi li Abi Darin marang Abu Dar Al-Ghifari, apa Al-Ghifari. Bisa dibaca Al-Ghifari, bisa dibaca Al-Ghifari. Tapi yang jumhur, yang mayoritas biasa dibaca Al-Ghifari. Radhiyallahu anhu, muga-muga ngridhani sapa Allah anhu saking Abu Dar Al-Ghifari. Wasmuhu utawi asmane Abu Dar Al-Ghifari. Siapa sih nama aslinya Abu Dar Al-Ghifari? Wasmuhu utawi asmane utawi jenenge Abu Dar Al-Ghifari iku Jandabu bnu Janadata, yaiku Jandab bin Janadah. Namanya ora beken ya. Bekennya adalah Abu Dar Al-Ghifari. Saya seringkali mendapatkan informasi ya Abu Dar Al-Ghifari yang terkenal dengan nama Abu Dar Al-Ghifari, bukan Jandab bin Janadah. Piye ngendikane Kanjeng Nabi ning Abu Dar Al-Ghifari? Ya Aba Dzarin, he Abu Dar, jaddidis safinata fa innal bahra amikun. Jaddid nganyarono ira, perbaharuilah jaddid as-safinata ing perahu, fa innal bahra krana sak temene segara iku amikun kang jero. Ini menggunakan bahasa kinayah dan balaghahnya cukup sangat tinggi. Perbaurilah perahumu karena sesungguhnya laut itu sangat dalam. Ini kalau tidak dimaknai maksudnya apa, tidak akan bisa memahamkan. Nanti ada pemahaman di dalam. Jadi Abu Dar Al-Ghifari itu mendapatkan dawuh dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jaddidis safinata fa innal bahra amikun. Apa maksudnya? Ai ahsinil nayata, ai ahsin tegese bagusono ira, an niyata ing niat, fi kulli ma ing dalam saben-saben perkara takti kang nekani sapa sira ing ma.
Watadhar lan ninggalono ira ing ma liyah sula drapun hasil laka keduwe ira apa al ajru ganjaran wan najatu lan keselamatan min adzabillahi ta'ala saking siksane Allah ta'ala. Apa maksudnya? Hai Abu Dzar, jaddidi safinata fa innal bahra amikun. Maksudnya itu perbaikilah niatmu pada setiap apa-apa yang akan kalian lakukan, dan tinggalkan jika itu akan dapat mendatangkan pahala dan keselamatan dari api neraka. Karena memang apa? Pondasi perbuatan kita itu ada di niat. An-niat kullu amrin dibalin la yubtada'u bil bismillah fahuwa abtar. Innamal a'malu bin niat. Setiap amal itu tergantung pada niatnya. Kemudian setiap sesuatu yang tidak ada niatnya, kul amrin dibalin la yubtada' bi bismillah, dimulai dengan bismillah, niat yang baik, tidak ada manfaatnya. Berarti kata kuncinya itu apa? Niat selalu benar-benar harus ditata. Kalian itu di dalam bulan Ramadan ini sebenarnya sangat beruntung. Maaf hadirin hadirat rahimakumullah. Dulu ketika kita masih di dalam bulan Rajab, kita berdoa sebagai doa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi kepada umatnya. Allahumma barik lana fi Rajabah wa barik lana fi Sya'bana wa balighna Ramadhana. Saya selalu ingin ingatkan kepada kita semuanya, dan semoga menjadi pengingat saya secara pribadi. Kita itu dulu ketika masih bulan Rajab itu berdoa, ya Allah, semoga saya dapat berkahnya bulan Rajab ya Allah. Selanjutnya bisa dapat berkahnya bulan Sya'ban ya Allah. Dan semoga nanti, waktu itu kan begitu, semoga nanti bisa ketemu bulan Ramadan. Saya kok punya keyakinan sebenarnya Allah itu sudah mengabulkan doa kita kalau sekarang ini kita bisa duduk manis di sini. Kita bisa datang di Masjid Agung Jawa Tengah. Santri-santri yang dari jauh-jauh ini sudah diberi kemudahan oleh Allah bisa mengikuti program Pondok Tahfidz di MAJT ini. Itu kemudahan yang tidak semua teman-teman kalian bisa mendapatkan kemudahan ini. Ini penting. Saya ingin memotivasi anak pondok yang angkatan pertama ini. Ini mahal, ini peluang yang tidak mudah. Sekarang Allah sudah memberikan peluang kita masuk bulan Ramadan tahun ini. Terus apa yang harus kita lakukan? Ini tanggung jawab kita. Pertanggungjawaban kita kepada Allah. Makin, ini Mas Makin ya. Benar Mas Makin kamu nama. Mas Makin, kamu sudah tak kasih peluang bisa masuk bulan Ramadan, kamu sebagai santri tahfidz Masjid Agung Jawa Tengah. Kurang apa nih meneh kamu? Kalau saya bahasakan dialog Allah kepada kita, kurang beruntung apa lagi kalian? Coba lihat saudara-saudara kalian, teman-teman kalian, wis dikon ngaji, dikei bisaroh, ya kan? Untuk bisaroh apa rak kamu? Nggone penake kaya ngene. Saking penake malah bingung. Penake begini. Apa artinya?
lagi-lagi ayo, Allah sudah memberikan kesempatan kita masuk bulan Ramadan ini, mumpung ini masih baru berapa hari Mas Makin Ramadan kita, baru 4 hari. Karena apa? Dalam hadis yang lain itu Kanjeng Nabi mengatakan, lau ta'lamu ummati ma fi syahri ramadhana tamannu kullu sanah ramadhana. Seandainya umat Muhammad, kita ini kan umat Muhammad, kita ini kan umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya kita itu diberi pengetahuan tentang nikmatnya bulan Ramadan, keistimewaan bulan Ramadan, umat Muhammad itu akan ingin seluruh tahun 12 bulan dalam 1 tahun itu, dari bulan Muharram sampai Dzul Hijjah, itu semuanya adalah bulan Ramadan. Memang kadang manusia itu kalau dikasih hati ngerogoi rempelo itu, jaluk enak tok, itu masuk santri-santri ini wis kepenak sih rumoso. Seandainya ada kekurangan sedikit ngono wis ngeluh. Paham Mas? Bersyukur ya. Saya anggap kalian itu bersyukur. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kembali kepada tadi, ahsin an yata fi kulli ma ta'ti wa tadhar liyahsulalakal ajru wan najatu min adzabillahi ta'ala. Wa katabalan nulis sapa al imamu imam Umarul Faruqi, Umar al-Faruku, Umar kang kejulukan al-Faruq. Wa katabalan nate nulis, nyerat, gawe tulisan, gawe surat sapa al imamu imam Umaru, nyatane sahabat Umar al-Faruq kang terkenal sebagai al-Faruq, ila Abi Musa, marang sahabat Abi Musa al-As'ari radhiyallahu anhuma. Man utawi sapane wong, isi catatan surat yang diberikan oleh Sayyidina Umar kepada Abi Musa al-As'ari. Man utawi sapane wong iku khasolat, iku kholasot, iku kholasot bersih, ikhlas. Ikhlas itu artinya bersih, abot, jadi ikhlas ki abot. Kepeksa ikhlas iku, dipaksa untuk ikhlas itu lebih baik daripada terpaksa tidak ikhlas. Ya Mas ya. Tak pikir wajah-wajah santri iki kok rada blereng iki. Amunisine kurang apa kurang tidur apa terlalu banyak tidur. Mestinya kalau ngaji begini Mas, tolong saya ingatkan, duduk yang rapi depan, contoh itu masyarakat melihat ini santri-santri yang tertib aja nang pojok kono. Wis lengkap 20 ono hilang. Kan ndak ada ini yang M, kan ndak ada toh ini. Santri ini lanang kabeh. Mono sing izin, saya M Pak ngono. Santri ini lanang kabeh toh Mas ini. Ya toh? Ya harusnya lengkap. Semangat ngaji tempatnya enak kayak gini. Ya maaf, kamu lihat itu pesan-pesan salaf yang lain itu sederhana, ya kan? Kadang panas, kadang banyune ra ono. Ning kene wis selulup kowe iso. Madus ping 13 sedina wis iso. Iso apa ora? Iso toh? Coba kamu pondok sing banyune langka. Malah bahkan terlalu kepenak dadine manja banget. Di koring masjid wegah padahal pondoke ning kono. Mbok setiap dina deres ning kene. Gitu loh Mas. Ya. Coba besok aku ikut mantau. Deres itu di masjid sini sambil itikaf. Kemarin ada informasi banyak nyamuke, Pak. Walah dalah. Koyok-koyok tempatnya ndak lebih istimewa daripada tempat kamu gitu loh. Kamu nyamuk sedikit wajar, nyamuk itu juga sahabat. Nyamuk-nyamuk itu membaca tasbih untuk kamu.
mendengarkan bacaan Al-Quran kamu. Enggak, kalau kamu itu di apa cokot nyamuk ambil berdoa, ya Allah, mau nyamuk, doakan saya semoga cepat khatam baca Al-Quran, itu mungkin. Karena kalian belum bisa komunikasi dengan makhluk yang lain. Kadang kalian itu banyak suudoni gitu. Ya, saya khusnudon baik. Iki baru tak omongin ini kalau dimulai loh habis. Nyamuk itu biasa. Gara-gara nyamuk tidak mau ke masjid itu. Oh, dekat masjid itu, dekat sekali kan? Tempatnya kan di situ kan. Ya, ini sambil saya mengingatkan kalian supaya termotivasi untuk menjadi orang-orang terbaik, gitu kan. Man utawi sapane wong iku kholasot, bersih apa niatuhu niate man. Barang siapa bisa niat ikhlas, Pak, resik karena Allah, wangel loh, Pak. Bapak-bapak, Ibu, iki ana pengajian ning nderekke ibu-ibu mboten? Wonten, Bu? Ibu. Wah, nek ngene iki pengajian bar zuhur ini ibu-ibu akeh sing masak masalahnya. Nah, pengajian Ahad pagi itu yang banyak ibu-ibu daripada bapak-bapak. Nggih, Pak nggih. Niki jamaah Ahad pagi nggih. Nah, Ahad pagi kan kathah ibu-ibu daripada bapak-bapak nih. Nek pengajian zuhur ini kaya akeh bapak-bapaknya daripada ibu-ibu nih. Karena ibu-ibu juga punya peluang untuk memberikan yang terbaik, menyiapkan buka untuk keluarga itu pahala yang luar biasa. Jadi kadang orang itu menggunakan perilaku yang terbalik-balik, Pak. Yang punya peluang kewajiban, peluang baik ditinggalkan, mencari yang sunah-sunah. Nah, monggo ini bapak-bapak ini kalau bisa mencari rezeki yang ikhlas untuk bertanggung jawab terhadap keluarganya. Itu sudah jihad, Pak. Itu jihad, Pak. Pokoknya niat bismillah golek rezeki untuk keluarga, itu sudah jihad yang luar biasa. Bahkan dalam kitab Minahus Saniyah itu dinyatakan orang yang punya pekerjaan profesional, artinya pekerjaan yang mapan, yang bisa uangnya, hasil pekerjaannya digunakan untuk membiayai keluarganya, kemudian orang ini sholat 5 waktunya tertib, khusyuk, jamaah, itu lebih baik di mata Allah dibanding dengan, maaf, kiai-kiai yang dipandang kayak semacam wali, sehingga tidak punya pekerjaan khusus, hanya ngaji saja yang kemudian seakan-akan uangnya teko dewi. Itu lebih mulia orang yang punya pekerjaan profesional kemudian ibadahnya mapan. Kitab Minahus Saniyah. Gitu, Mas. Ini yang nyantri di pondok sini harus mulai berpikir begitu. Ya. Ojo macak kiai, ini orang dadi kiai. Macak kiai berarti duduk kiai. Ya, Mas ya. Paham enggak? Kiai itu masyarakat yang menilai. Masyarakat yang merasakan di beliau-beliau itu memberikan manfaat. Makanya bekerja yang profesional, niat bertanggung jawab terhadap keluarga adalah sebuah jihad yang sangat luar biasa. Man khasolat niyatuhu kafahu. Wah, ini menarik. Barang siapa bisa niat ikhlas, maka kafahu mongko nyukupi ing man sapa Allahu Allah ma ing perkara bainahu ing dalam antarane man wa bainan nasi lan ing dalam antarane manusia. Kebutuhan dunia akhirat itu terpenuhi. Kadang kita itu tergiur karena sesuatu yang kecil kemudian niatnya menuju yang kecil. Makanya Allah itu sebenarnya kita itu tugasnya itu hanya berikhtiar.
Kita itu tugasnya hanya berikhtiar, bukan memberikan keputusan. Ini perlu kami sampaikan. Apa maksudnya? Wes toh, kita itu sebagai hamba Allah yang diciptakan sebagai khalifahnya Allah di muka bumi Allah ini, pokoknya ikhtiar. Masalah rezeki dan apapun yang kita dapatkan, insya Allah kalau kita serahkan kepada Allah, Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Jangan mengambil keputusan sendiri. Contoh yang saya anggap sudah menyalahi konsep daripada ikhtiar, namun langsung masuk pada sudah ranah mengambil keputusan. Bekerja setiap hari berpikir, nah aku kerja kayak gini terus, kayak era mungkin deh aku mangkat kaji. Jadi seakan-akan dia mengkalkulasi berangkat haji itu sepenuhnya dari usaha diri sendiri, yang dipikir gajiku sebulan seandainya hanya 3 juta, gaji saya hanya 1 bulan 3 juta yang habis untuk biaya keluarga, kok begini rasanya tidak mungkin saya berangkat haji yang katanya informasinya sekarang haji sampai 90 juta kan gitu. Kayaknya tidak mungkin. Kata-kata bicara tidak mungkin ini dalam perspektif kita perlu kita katakan itu adalah sudah mengambil keputusan sendiri. Padahal kita bisa berangkat haji dan tidak bukan dari rezeki yang kita dapat, tapi sejauh mana fadl Allah diberikan kepada kita. Karena apa? Sebaliknya banyak orang yang rezekinya banyak sekali, gajinya ratusan juta per bulan, tapi tidak akan bisa berangkat haji kalau pada diri orang itu tidak ada hidayah taufik Allah, fadl Allah untuk terbuka hatinya mau berangkat haji. Namun sebaliknya banyak, maaf, kamu lihat bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin-hadirat semuanya, kamu lihat yang berangkat haji itu rata-rata orang tidak punya itu, yang mati-matian untuk berangkat haji. Tetangga saya itu ada yang hanya jualan godong pisang loh, iso mangkat kaji. Ngono tanggoku meneh, aku takoni jawabane, ya Allah, iki menungso apa menungso bar mendapatkan tol, rame-ramenya pembuatan tol loh Pak, kan banyak itu tetangga yang tanahnya kena tol kemudian mendapatkan ganti untung, bukan ganti rugi. Wah, dapat 5 miliar, 7 miliar, 9 miliar. Tiap hari jualannya itu air galon. Ketika ngirim galon ke pondok saya, ke rumah saya bilang, Pak, jenengan tanyanya kena tol ya Pak? Nggih Pak Yai. Wah, berapa Pak? Alhamdulillah Pak Yai dapat 9 miliar. Pak, sedang mangkat umroh dan haji loh Pak. Ah, mboten Pak, ampun rumiyin Pak. Dana 9 miliar itu harus saya kembangkan untuk beli tanah dulu di sana. Waduh, pikirku ki wong kok ya mikire donyane, mikire kaya umure selawase kaya. Padahal umure 50 tahun. Tak elengke, Pak, wis ngene Pak, 9 miliar mbok 1 miliar iku disiapke kanggo berangkat haji dan umroh sak keluar. Oh mboten saged Pak, wih ini sudah sak kalkulasi. Waduh, uripe kaya ngene iki piye? Paham enggak maksud saya? Paham enggak maksud? Bandingkan dengan tetangga saya yang hanya jualan daun pisang, setiap hari semangat niatnya, bismillah, alhamdulillah untuk sakmene leboke celengan niat mangkat haji, leboke celengan mangkat kaji, sampai mangkat kaji dijuluki kaji dodol daun pisang. Apa artinya? Bahwa kalau fadl Allah sudah diberikan kepada kita, kita tidak bisa mengambil keputusan ada di tangan Allah. Kita hanya bisa ikhtiar. Karena apa? Ilustrasi saya.
nek jenengan gajine sewulan mek 3 juta kemudian tek kanggo biaya keluarga. Halah, gaji mek 3 juta ngene kok mangkat umroh, mangkat kaji, beteng les meneh. Ah kayak ra mungkin kayak ra mungkin. Allah di sana itu langsung mikir. Bocah iki kok wong iki kok aja nggayan nemen toh. Kowe iki menungso apa Tuhan? Yang punya keputusan itu saya atau kamu? Nek kowe punya pikiran kaya ngono ya wis. Kowe ora bakal mangkat kaji melarat di sana kowe. Habis toh. Paham enggak? Karena apa? Posisi kita kepada Allah, ada hadis qudsi yang mengatakan ana inda doni abdi bi. Saya Allah, hadis qudsi Pak niki Pak. Saya Allah tergantung sejauh mana prasangka hamba saya kepada saya. Kalau kita kepada Allah selalu husnudzon, ya Allah, walaupun gaji saya hanya 3 juta, ya Allah, saya yakin ya Allah, Allah maha segala-galanya ya Allah. Dengan berbagai cara ya Allah, Allah mesti lebih tahu daripada saya ya Allah. Saya kepengen segera ziarah ke Madinah ya Allah, menunaikan ibadah haji, umroh di Mekah dan Madinah ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kemudian Allah akan berpikir di sana, ya Allah, hambaku ini luar biasa. Walaupun ternyata biaya gaji hidup sehari-hari 3 juta habis untuk menafkahi wajib keluarganya, orangnya khusyuk, selalu berdoa, ibadahnya bagus, udah akan tak kasih jalan kemudahan yang namanya rezeki min haitsulayah tasib. Paham? Leres napa mboten? Jawab ben mangkat kaji kowe. Leres napa mboten? Leres. Betul napa tidak? Tak cek iki wong Indonesia apa wong Jawa tenan apa ora. Semoga apa yang kita lakukan, ayo kita selalu berhusnudzon kepada Allah. Ya Mas ya. Iki wajah-wajah wingi tak acara ngabuburit asik wae. Wajah-wajah kaya ora patek semangat loh. Padahal sudah diacarakan ngabuburit asik. Ya, tolong kegiatan masjidnya didukung dengan semangat ya. Aja lungguh pating celemot ana sing pojok ngalor ngidul. Nek ora diundang ora mangkat, engko mestinya memberikan contoh duduk di depan. Gitu Mas. Saya yakin banyak orang-orang datang ke sini, orang-orang kaya mikir, wah, aku kepengen duwe mantu. Kayak iki jare tahfidz kabeh. Nek kowe posisine ganteng, terhormat, wibawa ngono kan. Dipek mantu gelem apa ora kowe? Kowe jare sosok kepengen nikah apa ora? Apa orang kepengen nikah? Kepengen masjid terus. Diguyu Pak. Iki bapak sing wis nikah wae getun kok. Kerja ora usah nikah ora Pak ya. Tenane jenengan iki aja ngompor-ngompori malah lagi gelem nikah. Niki santriku malah wis kebelet nikah iki. Sopirku iki santriku wis kebelet nikah. Yo Mas ya. Tapi apik, lho nikah itu sunatullah. Sunah Kanjeng Nabi. Nek kowe ora gelem nikah iki malah dipertanyakan. Iki kowe pengen nikah rak sing baju batik ijo iki? Ndang apalane Quran dirampungi, kowe tok buktikan kamu berkualitas. Nanti orang datang iki bapaknya juga punya anak putri Pak ya? Waduh. Padahal iki masih golek bapak-bapak sing anak wedok. Mojo lagi setahun mulai mondok orang ngono. Mondok itu tawadhu. Santri itu sebenarnya yang paling utama itu tawadhunya, Pak. Pondok itu ditakoni itu jawabannya penuh dengan ketawadhuan. Nek ana santri ora tawadhu itu berarti dipertanyakan santrinya. Ada santri saya tanya, Mas, sudah berapa tahun di pondok? Nembe sedoso tahun Pak. Iku santri Pak. Nek ana santri kok ngaku sudah di berapa tahun di pondok? Sudah 1 tahun. Iki kemelinti cah pondok itu. Tolong dieling-eling kata-kata sudah dan baru itu beda. Paham? Seperti mahasiswa ini ditakoni gaya Pak, sombong. Sok tua, sok koyok ya oh. Mas, sudah berapa semester? Semester tua Pak.
Semester tua itu semester berapa? Semester 8, Pak. Semester 8 itu kan baru 4 tahun. Kepelinin Pak jamaah. Tapi rata-rata nek cah pondok takon itu dengan tawaduknya yang ngomong. Saya suatu saat pernah beli nasi goreng nih gone mana itu Kaliwungu, ada santri, Mas, kamu mondok di mana? Di sini Pak Yai. Oh ya, sudah berapa tahun Mas? Baru 12 tahun Pak Yai. Baru 12 tahun Pak. Nah, terus mau berapa tahun? Kepengen katam kitab-kitab ini Pak Yai. Terus kapan nikah? Insya Allah Pak Yai. Oh gitu loh Mas. Ada kalkulasi juga. Nek cah lanang menurut apa masalah. Makin ilmunya mantep, makin berbobot. Ya, aja kebelet nikah. Wajahmu sing imut-imut kabeh. Oh, iki ditunjuk-tunjuk sing baju hitam wis kebelet nikah iku. Oh, delik-delik tak ngeting ngene nutup-nutupi mripate apa sirahe. Jadi konsentrasi dulu. Apalagi program beasiswanya dikasih beasiswa tahfidz. Coba besok kata-kata saya ingat ini, catat dalam buku memori motivasi untuk segera selesai tahfidz dan tidak mau nikah dulu sebelum benar-benar berilmu yang banyak. Ya, semangat ya. Insya Allah nanti banyak. Kalau kamu dilirik itu sudah tinggal hidup penuh berkah. Bapak ini kok mesti golek ya Pak ya. Anaknya lanang kabeh Pak. Kok delalah. Wa katabalan nulis sapa Mubnu Abdillahi Salim bin Abdillah bin Umar Al-Khattab. Jadi Salim sing dadi putrane Abdullah, sing dadi putrane Umar bin Khattab. Berarti cu iki cah ngaji nyambung apa ora? Cucuk. Jadi sahabat Salim itu berarti cucunya sahabat Umar bin Khattab. Ngono lho Mas, iki cah pondok ngaji kok mbek ora nggawa kitab meneh, wajib nggawa kitab Mas. Aku tak ngomong mengko. Ngaji ini kudu kitab ngene iki murah. Tuku HP iso tuku kitab rak gelem iki lho. Ngisi pulsa gelem tuku kitab. Ini kitab begini kan murah. Kitab murah isinya luar biasa, ora gelem punya kitab. Ya, tolong mulai ini karena PJ amalan ketua panitia amalan Ramadan itu saya. Aku ngetik wae nggo kitab isin aku. Beasiswane ditek kanggo apa tuku kitab tok wegah. Kono mlaku-mlaku ning pasar Johar. Cedek Masjid Johar itu banyak toko kitab, beli kitab. Nanti sambil ngasai mana gandul gitu loh ya. Mas, di sing duwe kitab di. Malah nggawane buku-buku nota utang. Ila Umar bin Abdul Aziz, disampaikan kepada Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Iklam ya Umaro, iklam ngerti ya ira, ya Umaro he Sayyidina Umar. Ini luar biasa ini. Anna aunallahi ing sak temene pitulungane Allah lil abdi marang kawula iku bi qadri niyatihi. Iku bi qadri niyatihi kelawan ukuran niate abdu. Bahwa ini penting, pertolongan Allah itu sangat tergantung sejauh mana kadar niat hambanya. Gitu Pak. Nek niate maca Quran kok golek cewek, ya entuke cewek tok. Paham?
Paham? Apa meneh nek ikut program tahfidz di MAJT hanya untuk mendapatkan beasiswa, untuk beasiswa tok. Tapi kalau niatnya karena Allah, karena ingin membesarkan agama Allah, insya Allah yang kecil-kecil dapat, yang besar juga akan mendapatkan. Ini loh Pak. Seperti yang ada di dalam syair Imriti itu. Idil fata hasba tiqatihi rufi wa kullu man lam yantakid lam yantafi. Oh, ngono Mas. Aku ya tahu mondok loh Mas. Ya. Semangat ya. Ini sing baju putih, hitam sudah mulai termotivasi. Berani melihat saya dia. Iku sebudi ngono saya. Lah sing rambutnya dawa ndi? Ndi wonge? Apa rambutmu rasa dipotong ngono? Macak wali ya. Ya semangat ya. Nah, enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa, penting kamu semangat. Masjid yang luasnya begini, tempat ngaji yang luasnya begini, kamu kok tidak bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Besok likuran saya minta konsentrasi semuanya. Kalau bisa jangan pulang sebelum malam Idul Fitri gitu loh. Ya. Jangan pulang walaupun diizinkan pulang belum? Udah ada libur menjelang Idul Fitri. Ya malam Idul Fitri aja pulangnya. Atau tidak usah pulang. Enggak apa-apa. Kowe nang omah paling entek jajan tok. Ya Pak ya. Tak openi aku ngene, cah pondok kuwi akeh sing ra mulih kok. Saya tuh punya santri, cita-cita tidak akan pulang sebelum S3 selesai. Nek sebelah jenengan itu Pak, cita-citane nek wis rampung langsung nikah. Jadi kalau bisa besok iktikaf mencari berkah Lailatul Qadar di MAJT, malam-malam ayo kita bareng-bareng iktikaf di sini, ya. Semoga kita dapat Lailatul Qadar. Kamu jangan Lailatul Qadar yang nama pacar kamu itu, gitu loh kan. Ini program yang saya desain untuk tahun ini berbeda dengan tahun yang dulu. Iktikaf diantaranya, ya. Semangat loh Mas. Mau iktikaf dengar kabeh loh, mojok-mojok ning kono ambek turu niku. Lah masjidnya gedene kaya ngene, santrine mek 20, ora ketok nek kowe minggir kabeh. Paham enggak maksud saya? Paham maksud saya? Tapi kalau kamu duduk di depan sini rapi, akan menjadi contoh yang baik. Jamaah datang, masya Allah, ya. Ayo dikondisikan yang baik. Anna aunallahi ing sak temene pitulungane Allah lil abdi marang kawula iku bi qadri niyatihi kelawan ukuran niate abdu. Sejauh mana niatnya hambanya kepada Allah, itulah Allah akan memberikan pertolongan. Berarti ini selaras dengan hadis qudsi yang mengatakan ana inda doni abdi bi. Gitu Mas. Saya juga dulu seperti kamu loh Mas, posisi saya itu. Ya santri, malah saya itu dulu sangat terpaksa Mas. Orang untuk beasiswa terpaksa, loh coba. Kan berarti masa depannya lebih cerah kamu daripada saya. Saya dulu itu mondok dipaksa, goro-goro wong tua wis bayar SPP selama 1 tahun, meh boyong metu rak wani, rak penak, kepeksa toh Mas. Lah kamu coba masuk, ya kan? Dinyatakan perwakilan kabupaten kota, dapat beasiswa, ngono rak perspektif masa depannya kayak kebangetan. Saya yang kemarin terpaksa aja sekarang punya pesantren, saya merasa takhasus bini mah, ada pesantren, jadi dosen, menyenangkan orang tua. Ya, semangat ya, kamu harus lebih sukses pada saya harusnya. Beasiswa Basnas, negara ngopeni kamu, ya. Makanya aku tidak ingin ini kamu tidak sukses, harus sukses. Ini program yang luar biasa, tempatnya masjid yang luar biasa. Ini harus menjadi tanggung jawab kalian semuanya ya. Aku tidak pernah lihat kamu di pojok-pojok kayak di menara itu loh Mas. Menara Kudus itu loh.
Di Menara Kutu itu di pojok-pojok orang megang Al-Quran, ngelalar, hafalan, gitu loh. Paham maksud saya? Suasananya mati urip pokoknya Al-Quran, gitu loh. Mau coba tengok di kamar. Katanya lebih enak, Pak, takror di kamar Pak. Enaknya apa? Nggak ketahuan kalau tidur Pak. Coba kalau menurut saya begitu. Kalau saya loh, seandainya saya kok bisa kembali masih muda seperti dia Pak, mati-matian saya Pak. Jujur ini, alalai tasababa yaudu yauman. Seandainya saya bisa kembali menjadi muda lagi, saya akan mati-matian untuk lebih baik lagi. Semoga kesuksesan saya lebih daripada apa yang saya rasakan sekarang ini. Ayo semangat. Faman mongko utawi sapane wong. Kalau waktunya mau habis bilang Mas ya. Kadang kalau saya udah kadung ngaji itu nikmat, kemudian tidak terasa waktunya sudah selesai. Saya tuh ngaji begini paling seneng, ngaji itu paling seneng saya. Faman mongko utawi sapane wong iku khasolat, iku kholasot, maaf. Iku kholasot bersih. Faman mongko utawi sapane wong iku kholasot bersih, apa niatuhu niate man tamma mongko sempurna apa aunullahi pitulungane Allah lahu kedue man. Barang siapa niat ikhlas, maka orang tersebut akan mendapatkan pertolongan Allah dengan sempurna. Ini peluang Mas. Ya semoga kita di bulan Ramadan ini dengan sudah mengaji kitab ini semangat untuk menata niat kita kembali lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Karena kalian itu manusia, kita semua itu manusia. Qad yazidu qad yangkusu. Kadar iman kita kan kadang bertambah, kadang berkurang. Ini mungkin pas ngaji, hati kok wah yo tambah tak niat ya. Bar ngaji balik meneh lali. Itu manusia, karena kita itu manusia. Yang kadang imannya bertambah, kadang imannya berkurang. Dan saya yakin bapak-bapak yang hadir di sini itu semua dalam posisi, kalau menurut saya, keyakinan saya itu bapak ibu sudah dalam posisi keimanannya kuat Pak. Godaan menuju ke masjid sini itu kan Masjid Agung Jawa Tengah, yuk walah munggah di masjid aduh apalagi yang sepuh-sepuh. Tapi bapak masih bisa semangat menginjakkan kaki di sini, sebuah kenikmatan yang luar biasa. Di sana di luar Pak, suasana panas pekerjaan Pak, hanya mencari dunia, ya kan? Ya atau mboten? Mboten apa tidak? Bingung jawabannya mboten apa tidak? Ya apa tidak? Ya, makanya untung mas-mas ini ora rekoso, penak mlebu ning masjid hawane sejuk. Banyak tempat-tempat pesantren yang kadang sangat terbatas, ya toh, musolane panas, kotor, tapi kadang ngono-ngono iku malah tambah berkah. Kowe kayak kepenak malah ora iso ngetokke berkahe. Ini saya kadang mikir, iki anak pondok yang jumlahnya 20 berapa sekarang? 21, 20. Wih, itu harusnya benar-benar dimanfaatkan betul. Kalau saya sebagai santri baru di sini tidak akan pulang lebaran ini. Ini ngomah bodoh yang ngono tok. Mereka menurut saya termotivasi, aku ingin membuktikan tidak akan pulang, saya tahfidnya lebih cepat daripada yang lain. Nek sing liyane itu mulih untuk lagi 2 juz, untuk 3 juz, aku sesuk ora mulih iso sampai 19 juz. Wah, gitu. Saya kira motivasi yang baik, malah yang juga cengengesan. Ya botak gitu. Loh ini penting, kalian itu pada posisi terlena kadang. Nek wis kadung enak itu terlena. Banyak orang sukses itu bukan karena terlena, kepepet. Wah, kepepet karena ndak punya, karena ndak, itu masalah motivasi. Tapi nek orang sudah difasilitasi itu kadang malah terlena. Fasilitasnya enak, jaluke kurang enak, itu mau toh.
dikon nglalar ngapalke dikira nyemak ning ngene masjid alasane munggah kesel. Enak nglalar ngapalke ning kamar. Kamar itu kalau saya dulu di pondok itu kamar, saya itu hanya untuk ngambil pakaian tok. Mandi, ambil pakaian, kembali ke masjid. Ngambil kembali ke masjid. Padahal masjidnya tidak lebih hebat, lebih bagus ini. Tidur hanya membawa sajadah kecil. Tidak pernah saya itu dulu di kamar. Kamarnya kecil, ya, kamar 3x3. Santri ini kamar, satu kamar berapa Pak? 38. Ya kon ngadeg ning jero kamar iku ora cukup bocah. Ngadeg apa meneh lungguh. Apa meneh turu ora ono nggone. Itu Mas, ya. Ayo semangat. Ojo malah lidah-lidi ora katam-katam. Waman utai sapane wong iku nakosot kurang. Apa niatuhu niate man nakoso mongko kurang anhu saking man apa aunullahi pitulungane Allah. Biqadri dalika kelawan kira-kirane kurangi niate man. Biqadri dalika kelawan kira-kira kurangi niate man. Jadi niat kita kalau berkurang maka pertolongan Allah akan berkurang seukuran kekurangan niat kita. Ayo kembalikan niat kita untuk lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ya Allah. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk bisa ikhlas, untuk bisa niat ikhlas kepadamu ya Allah. Berilah kami kekuatan untuk bisa bersyukur terhadap apa yang sudah kami terima ini ya Allah. Berilah kami kekuatan untuk bisa melaksanakan amanah, dinyatakan sebagai santri-santri terbaik di Jawa Tengah yang mendapatkan beasiswa ya Allah. Isin aku ya Allah ketemu kanca-kanca santri tahfidz sing ora beasiswa tapi lancar-lancar weh, khusuk-khusuk weh apik-apik ya Allah. Tanggung jawab saya di mana ini ya Allah. Berilah kami kemudahan ya Allah. Serahkan kepada Allah, ke ikhtiar kamu. Ya. Mas, mau ngaji petang dino sesuk titeni dino akad ora ana kitabe ra entuk ngaji ya mbek aku. Kudu pakai ngaji kitab Mas, beli Mas. Ya. Aku tak ngomong sama Ustadz Hidayatullah untuk mengkoordinir kitab ini. Harus ada kitabnya lah. Ngaji kitab ini kalau santri ini wera nggo kitab apa meneh jamaah kan itu Pak ya. Ya. Kitabnya harus ada itu. Wahud al-zada kamilan fa innas safaro. Wahud lan ngalapoira al-zada ing sangu kamilan kang sempurna apa zat. Bawalah sangu. Sangu bahasa Indonesianya apa? Sangu bahasa Indonesianya apa? Apa Dil? Bekal. Ongkos itu ya biaya. Ini bahasa Indonesianya orang fasih berarti. Sangu itu bekal. Wahud lan ngalapo ira alzada ing sangu kamilan kang sempurna apa zat. Fa inna safara krana sak temene lumayu perjalanan lumaku. Fa inna safara krana sak temene lumaku utawa perjalanan fil akhirati menuju akhirat iku ba'idun aduh. Harus bawa bekal yang banyak karena menuju ke akhirat itu cukup, itu jauh. Gitu Mas. Ya. Kamu harus bisa hafidh-hafidhah yang jelas. Kalau bisa hafidh-hafidhah yang memahami maknanya. Itu saya itu seneng kali kalau lihat di dunia maya itu ada hafidh-hafidhah kecil-kecil yang dibolak-balik bisa hafal, itu kan menarik. Ya kan? Diambil satu kata ini dia bisa mengatakan juz berapa, ayat keberapa. Bahkan sebaiknya lagi tambah paham isinya pada ayat Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu bukan kalam teks tapi kalam hidup.
Nggak paham maksud saya? Kalam yang tidak tekstual, tapi kalam yang kontekstual. Kalau kamu pahami secara tekstual bisa salah. Contoh, di dalam Al-Quran itu menjelaskan surga itu ya tajri li mustaqarril laha, itu diantaranya ya kan, bahwa yang namanya surga itu adalah tempat di mana di bawahnya ada air mengalir yang dingin, yang sejuk. Itu gambaran surga di dalam Al-Quran yang diperuntukkan kepada di mana Al-Quran ayat itu turun di Mekah, yang keadaannya gersang, yang memberikan gambaran untuk kenikmatan surga itu adalah bagikan tempat yang di bawahnya ada air mengalir. Nek ini dipahami tekstual, wong Wonosobo wis masuk swarga. Wonosobo omahe duwe air mengalir ya kan. Wonosobo sing dhuwur. Kan banyak rumah yang di dalamnya ada kolam ikan, kemudian airnya dari sumber itu kan. Itu kalau pemahamannya tekstual. Gitu loh Mas. Harus dipahami secara kontekstual. Jadi kalian itu harus bisa begitu juga, tidak hanya hafal secara teks, tapi bisa memahami teks yang ada di dalam Al-Quran secara kontekstual. Kalian kalau memahami teks secara tekstual itu bisa sesat. Bisa sesat. Mengapa bisa sesat? Contohnya ini. Saya punya cerita yang menarik. Ini nanti kalau santri-santri mau diminta ngisi kultum, sampaikan ini menarik. Abu Nawas itu seorang yang unik kan. Suatu saat diperintah oleh pimpinan. Abu Nawas, ada apa pimpinan? Gini Abu Nawas, saya mau pergi, tolong jagakan pintu Abu Nawas. Oh ya, demi pimpinan saya siap melaksanakan tugas untuk menjaga pintu. Ya, pimpinan mau kemana? Saya mau pergi, nanti kalau saya sudah datang, silakan Abu Nawas tinggalkan untuk menjaga pintu. Ya siap pimpinan. Sudah, pimpinan pergi. Beberapa menit setelah pimpinan pergi, ternyata perutnya Abu Nawas sakit. Waduh, perut saya sakit ini. Saya suruh jaga pintu. Duh, kok toiletnya jauh ya? Saya suruh jaga pintu, saya harus menyelesaikan urusan perut saya yang baru sakit, harus ke toilet. Bagaimana ya? Karena Abu Nawas itu pikirannya tekstual. Dilepas itu pintu. Pintu dilepas, dibawa ke toilet yang cukup jauh. Ketika pintu dilepas, Abu Nawas pergi ke toilet yang cukup jauh. Ruangan itu kan jadi terbuka, ya kan? Banyak barang berharga. Ada orang yang sebenarnya niatnya mau sholat jamaah duhur, gara-gara melihat ada pintu terbuka begitu, terus sepi meneh. Sepi, kok ada ruangan terbuka ini? Wah, barangnya bagus-bagus. Aku gak usah sajadah. Nek ngono tak ambil wae aja. Jadi orang niat sholat itu bisa berubah gara-gara di tengah jalan ada yang menggoda. Paham Pak? Setelah tahu begitu, ngambil barang sajadahnya tidak jadi untuk sholat tapi untuk menutupi barang mencuri. Gara-gara ada pintu yang terbuka. Diambil, wah aman. Pencurinya sudah pergi, Abu Nawas baru selesai dari toilet. Alhamdulillah, perut saya sudah selesai. Sudah saya kembali ke ruangan tadi yang pintunya saya bawa. Pintunya dibawa lagi, dipasang lagi. Set. Pasang. Setelah dipasang, dijaga pintu beberapa waktu, pimpinan datang. Bu Nawas, weh pimpinan. Alhamdulillah kalau pimpinan sudah datang. Ya, Abu Nawas terima kasih sudah dibantu menjagakan pintu. Oh iya pimpinan, saya jaga pintunya tadi, aman pokoknya pimpinan. Sudah ya pimpinan,
Saya tak pergi karena amanah sudah saya laksanakan dan pimpinan sudah datang. Abu Nawas jalan 3 langkah 4 langkah, pimpinan buka pintu. Loh, kok ada yang tidak ada ini? Hei Abu Nawas, sini, sebentar. Ada apa pimpinan? Begini, Abu Nawas. Kok ada yang hilang ini gimana? Loh, nggak tahu pimpinan. Pimpinan tuh menugaskan saya menjaga pintu. Ke toilet saja pintu saya bawa. Paham ini? Oh, ini penting loh, ini cerita ini untuk para tahfidz ini. Bahwa ketika diperintah sesuatu, jangan dipahami secara tekstual, tapi dipahami secara kontekstual. Di balik perintah menjaga pintu adalah menjaga barang berharga yang ada di dalamnya. Ini cerita penting. Dulu pernah tak sampaikan kepada pimpinan dari negara-negara bagian di Malaysia ketika saya mewakili negara Indonesia untuk menyampaikan sambutan. Wah, ini cerita yang sangat menarik bahwa Al-Quran jangan hanya dipahami secara tekstual, namun dipahami secara kontekstual. Ya, paham? Ya, semoga manfaat. Termasuk ini kitab-kitab begini itu pahamnya konteksnya gimana. Fi goyatit ta'abi, baidun iku adoh fi goyatit ta'abi ing dalem katoke payah. Jadi jauh yang di situ membutuhkan kesusahan yang luar biasa. Wa khafif lan ngenteng ngono ira al-himla ing momotan. Kita harus meringankan beban. Jadi orang itu ternyata Pak, kalau mau enak itu benar. Kalau kita mau enak itu tidak usah punya apa-apa. Makin punya apa-apa, makin punya tanggung jawab. Bener kan? Nek iso Mas, kowe di baju mek loro tok, tanggung jawab mek loro tok iku. Bener ya? Makin punya apa-apa, makin punya tanggung jawab. Makin tidak punya apa-apa, makin berkurang tanggung jawab. Loh bener apa ora itu? Loh bener. Maka ini bener kata-kata ini. Wa khaffifil himlah. Peringanlah tanggung jawab. Tapi memang maaf, kalau begitu jangan kemudian dipahami secara tekstual. Nek ngono ora usah urip ya, bener tanggung jawab bisa. Artinya apa? Kita buktikan kalau kita sudah diberikan kemudahan oleh Allah, buktikan bertanggung jawab. Tapi jangan berlebihan. Saya itu rasakan masa-masa itu, Mas. Ketika saya baru nikah itu mikir saya. Waktu itu saya belum punya rumah. Ketika suatu saat diminta untuk pengajian di daerah-daerah tempat yang orang-orang elit gitu, saya tanya sopirnya yang ngantar nyebut saya, Mas, itu rumahnya siapa toh? Kok kosong terus gitu? Itu yang punya rumah orang Jakarta Pak. Hati saya mikir, ya Allah, wong Jakarta, omah kok sak nggon-nggonono gitu. Mbok yo dikeke aku siji. Aku sing membutuhkan harus punya. Jadi kalau belum punya kepengen punya, tapi kalau sudah punya kepengen tambah punya lagi. Itu manusia. Tapi beban makin banyak. Makanya tadi kalau mau tidak punya beban lebih baik tidak punya. Lah piye orang di sepeda motor kok punya beban untuk bayar pajak? Ya enggak punya tanggung jawab beban bayar pajak tuh. Enggak punya motor. Tapi kalau punya motor satu, punya tanggung jawab merawat dan bayar pajak satu motor. Punya motor dua, bebannya makin panjang. Gitu Mas. Saiki latihan. Nek iso ora duwe akeh, ben punya tanggung jawab. Ini memang berat Mas, ternyata penting. Apalagi nanti dijelaskan di sini itu. Orang yang terbaik itu orang yang tidak punya beban. Orang yang tidak baik, orang yang punya beban. Orang beban itu gimana? Di dalamnya nanti Pak. Orang yang punya beban itu orang yang ditanya oleh Kanjeng Nabi. Saya ini termasuk orang yang punya beban atau tidak Kanjeng Nabi? Jawabannya Kanjeng Nabi,
nek kowe tak takoni sik, kowe sing arep dienggo mangan mengko wis ana apa ora? Oh sampun wonten. Oh ya udah. Hari ini yang mau kamu makan sudah, kamu punya dana untuk makan sudah. Terus besok ada. Terus besoknya lagi uang untuk membayar makan untuk hari ketiga sudah siap? Sudah. Nek kalau kamu selama 3 hari sudah bisa punya dana untuk mencukupi hidup kamu, maka itu kategori orang yang punya beban. Orang yang tidak punya beban itu apa? Hanya menyelesaikan kebutuhan hari ini. Untuk besok tidak mau dipikir. Mau besok mau makan apa terserah, yang penting hari ini selesai. Itu yang namanya orang yang tidak punya beban. Lah nek kowe uang living cost wae sewulan wis kopenan to nggih. Berarti kamu orang yang termasuk orang punya beban. Gitu Mas. Nanti di bawah ada pembahasan antara mukhifin sama muskilin. Mahwal mukhifin, man huwa muskilin. Wah, ini penting. Aku juga mikir Mas. Lah iya, aku makanya kemarin saya itu punya motor, sepeda motor saya itu punya 4. Tak jual semua. Memang benar ketika menjual berarti jadinya bebannya tidak ada. Jadi makin punya banyak, makin punya beban banyak. Ya benar. Kalau ada orang punya banyak tidak mau bertanggung jawab, namanya orang yang tidak bertanggung jawab. Itu harus selalu dibangun. Wa khafifil khimla bi kasril kha'i kelawan kasroe kha, khimla. Bukan hamla tapi khimla. Apa itu al khimla? Ai mahmu laka. Tegese barang kang den gowo ira minat dunya saking donya. Tadi makin punya banyak sepeda motor, makin banyak tanggung jawab membayar pajak. Ya toh? Apa ana duwe motor 3 bayar pajak 1? Ada ndak? Ndak ada. Itu namanya khaffifil khimla. Fa innal aqobata, karena sak temene unggah-unggahan iku kaudun angel ambahane. Jadi tingkatan-tingkatan untuk menuju ke tinggi itu akan menjadi berat karena beban. Berarti kayak gendong beras 1 kilo karo gendong beras 1 kuintal enteng ndi? Kowe munggah nganggo beras 1 kilo, nggawa beras 1 kilo, tangga naik 100 kali, kemudian dengan membawa 1 kuintal dengan 1 kilo, enteng ndi? Enak ndi? Enak nggawa 1 kilo. Artinya kalau bisa hidup jangan terlalu beban dunia. Ya, gitu loh Mas. Ini maksud daripada kata-kata fa innal aqobata kaudun. Bi fathil kafi kelawan dan fathai lafal kaudun wa dhammil hamzati lan hamzai kaudun. Ai inna tulu al aqobati al jabali. Sak temene munggah dalan undak-undakan ne gunung iku sok abun angel. Jadi karena berat. Fa inna umurul akhirati, karena sak temene pira-pira perkara di akhirat iku sabihatun nyerupani apa umurul akhirati bil bahril amiki kelawan segara kang jero, wabis safari lan kelawan lelungan albaidi kang adoh apa safar, wabil aqobati lan kelawan dalan unggah-unggahan asok bati kang angel, likasrotil ahwali krana akeh pepeko.
pepeko to pekewuh pepeko wahlis lan ikhlaso ira al amala ing amal fa innan naqida ing satemene zat kang nginjen-nginjen ail mu'tabiri ayil mu'tabiro tegese zat kang milang-milang al mumayyiza kang bedaake benal khasani ing dalam antarane bagus wal qabihi lan ala wa huwa utawi al nakid iku Allahu Allah ta'ala halimah luhur sapa Allah basirun tur kang mirsani mutliun tegese kang ningali wa muraqibun tur kang injen-injen li jamiil ahwali marang sekabehane pira-pira tingkah kita sedaya. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita kaji mendapatkan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkah untuk kita semuanya, para jamaah yang hadir di Masjid Agung Jawa Tengah ini, dan juga kepada para pemirsa TV MAJT dimanapun Anda berada, dan juga tentunya kepada pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada. Semoga berkah, semoga mari kita saling mendoakan, semoga kita benar-benar mendapatkan keberkahan bulan Ramadan ini. Semoga kita benar-benar ingin mendapatkan ridho Allah, puasa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita di dalam bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita nanti semoga benar-benar mendapatkan ridhonya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wa wahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.